Oh tuh, Wis tembak mantap lagi. banget. Sok sodok deui. Wih, ini mau pasang tenda nih, matiin main nih. Ya, Oh, patah ini ya? ditunggu sampai berdiri ini tenda. Bukan patah. Nah, ini tiang-tiangnya, bro. Kaki panjang ini. Oh, sekitar 60 tenda nih pasang di luar nih. Ini baru dua tenda. Masalah dari sini kali. Ambil yang bilang ada bukakannya. Lah itu depan. Enggak, itu yang alas pan, alas dia bisa duduk sini. Teman-teman yang masih di tenda atau masih di depan, silakan ngumpul. Buat 3 narasumber juga, satu akademi di praktisi di dunia sertifikasi ya, informal dan informal, terus Bang Ari juga sama. Ini satu pertanyaan sih mungkin yang selalu ditanya-tanya. Mungkin buat ketiga-tiganya nanti tinggal bilang Bang Ari dulu yang udah pegang ini. Perbedaan antara profesi dan profesional di kacamata fotografer itu seperti apa? Apa yang membedakan? Perbedaannya apa sih? Profesi, profesional. Nah ini yang menjadi garis perbedaannya apa gitu? Karena banyak ya teman-teman mungkin banyak bertanya, oh profesinya fotografer, tapi belum tentu profesional. Tapi yang profesional apakah udah jadi profesi atau belum? Nah ini perbedaannya yang ingin jadi garis lurus deh, biar teman-teman di asosiasi khususnya di APFI Jawa Barat kacamatanya kebuka. Gitu. Ini kayaknya yang ngerti bahasa gitu. Tapi dalam pikiran saya sih sebenarnya gini, maksudnya ya profesi itu kan jenis pekerjaan kan sebenarnya, tapi profesional itu cara kita mengerjakan ya gitu kan. Tentunya dalam setiap profesi ya dituntut sih sikap, cara pandang, terus berinteraksi segala macam, tanggung jawab terutama kayak gitu. Saya pikir itu sih yang penting. Ya, itu jawaban dari Bang Hari. Pak Riyadi. Kalau bicara tentang profesional, saya kira harus ada, kalau di dalam bahasa Indonesia itu mungkin kalau orang lompat tinggi itu ada titik tertentu yang disebut. Nah itu yang kadang harus disebut sebagai sikapnya, sebagai kemampuan. Iya, dan juga ya memang nggak bisa cuma bisa ngontrak saja, tapi pengetahuan tentang itu pun harus tahu. Jadi baik itu kenapa kan itu kan pola cara berpikir dalam pada saat kita kalau menurut saya sih ya itu. Jadi memang kemudian kan akhirnya yang batas ketinggian untuk melompat minimal ini yang kemudian kita sebut sebagai standar. Kalau misalnya ketinggian harus 1,5 meter bisa, kalau dia bisa 1,6 ya 1,7 syukur, tapi 1,4 nggak bisa. Berarti ada level ya? Harus ada itu yang kalau menurut saya itu ada profesional, ada tolak ukur lah, ada kemampuan di situ, ada tolak ukurnya ya? Ada tolak ukur yang di bawah itu mungkin yang nggak bisa, makanya dia harus sampai di titik itu. Oh, terima kasih Pak. Panel secara Sudah dijawab. Tapi saya coba menekankan lagi profesi mungkin kurang lebih tadi bidang kedua profesional mungkin saya lebih menekankan pada kalau profesi STM tapi juga kita lihat bahwa kembali dibangun dari beberapa hal. Satu, dipakai sebagai understanding, ya kan, mind seven identity tadi. Jadi bagaimana profesional ngerti nggak? understanding itu artinya apa ya? Jadi tadi profesional itu yang pertama bicara tentang kebiasaan Pak, bukan kemudian understanding dipakai buat mengenal siapa kita. Iya. Untuk menjadi profesional diawali dengan kacamata di bawahnya ada understanding, mengenali. Ada gitu kacamata. Yang kedua adalah ke fotografi. Dalam prakteknya adalah make a difference. Bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Yang ketiga kita ngomongin di others. Yang keempat kita bicara bahwa
how to adapt and connect. Nah, profesional dibangun dari beradaptasi dan terkonektivitas. Ya, jadi itu 4 hal yang menjadi basic buat kita bicara profesional. Dan kurang lebih itu. Ya, oke. Sekarang coba penonton ada yang mau nanya? Ini agak makin seru nih. Jangan sampai saya pengganti mata najwa nantinya. Ada yang mau nanya nggak? Ya, dari mana? Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan terhadap dunia fotografi profesional dan publikasi? Tadi publikasinya udah jelas. Kita menciptakan atau mempublikasi karya gitu ya, baik dalam bentuk sosial media ataupun dalam hal-hal lain seperti buku atau pameran dan lain sebagainya ya. Kita publikasi perkenalkan karya kita. Tolak ukur profesional dan profesi sudah jelas. Profesi adalah pekerjaan, tolak ukurnya sudah jelas. Ada sertifikasi profesinya Pak ya. Kalau kita berbicara LSP ya, LSP. Untuk kompetensi kemampuan ada sertifikasi kompetensinya. Nah ini tolak ukurnya ketahuan. Ya kalau tadi kesimpulannya gitu ya. Sederhananya kesimpulannya gitu. Kompetensinya, kemampuan skill dia motret. Kedua, profesinya sebagai seorang fotografer, profesionalnya yang nggak salah teman-teman ada di LPFI. Connectingnya itu intinya gitu. Akhirnya LPFI bikin buku buat mewadahi teman-teman sebagai publikasi. Ini saya tambahin buat buku lah, buat buku. Ya. Jadi dalam konteks buku ini sebenarnya hampir sama dengan dokumentasi. Inventory ya, misalnya inventory. Jadi di buku ini kita bisa melihat ada beberapa hal. Oke, yang pertama kita ngomongin identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi siapa aja yang ada di sini. Setelah identifikasi kita ngomongin the marker. The marker itu apa sih? Penanda. Yaitu penanda siapa aja penanda di Jawa Barat gitu loh fotografernya. Yang ketiga itu Live streaming talk show dari sini kita bersama bisa lihat klasifikasinya apa aja. Ada fotografer Pandang A, B, C, dan D. Pariadi, Ya kan? Arian Yang keempat sama kita bicara Kang tentang Bencu. bagaimana semua hal itu identifikasi, the marker, classification, membuat momen dan movement. Itu menurut saya. Thank you. Tepuk tangan. Saya mau bicara. Yap, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak mau nanya, oke, silakan. Soalnya giveaway-nya handphone, jadi aku nanya. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama tadi profesi, terus standarnya orang menjadi profesi yang profesional itu standarnya seperti apa? Sekalian. Sekalian ya, sekalian. Dari balkon. Dari tadi kopi. Pak Andang, saya lebih ke arah ke Padang ya, gitu. Yang mana orangnya? Jadi gini Pak, seringkali kita Pak banding-banding harga, bahkan ada istilah yang kita nggak suka semua, serelanya, gitu kan, seikhlasnya. Gitu ya. Nah, saya ingin teman-teman diyakinkan dirinya oleh Pak Andang dan mungkin Pak Ari ya, terakhir Pak Riyadi. Nah, bagaimana kita diyakinkan bahwa kita layak dihargai sekian, gitu. Jadi jangan pakai cara yang paling gampang itu adalah banding-banding harga, tapi kita naikin harga sampai ke levelnya kita rasanya pas gitu. Ya, saya tidak ingat. Ya, tapi bagaimana saya merasa layak dihargai segitu. Nah, tolong bantuan panelis bertiga ini untuk meyakinkan kita untuk belajar, ya, untuk belajar menghargai kita sesuai dengan harga yang kita patok gitu ya. Dan kan kalau soal dulu marketing ya, saya pernah dapat satu pernyataan begini, biarin marketingnya kita datang sendiri ke kita gitu ya. Nah ini yang kedua ya, yang kedua. Nah
sebentar. Yang kedua adalah bagaimana kita memarketingkan diri tapi tidak menjatuhkan harga. Itu udah menjawab ini. Yang pertama yang tadi Bapak Pak dengan siapa Pak? Pak Amin Pak. Pak Amin maaf. Ya. Yang tentang profesionalitas. Ini tadi ya, kita butuh pengakuan gitu ya. Pengakuan terbesar tuh hal yang legit, hal yang sifatnya legal, Pak. Ya kan profesionalitas profesi diukur diawali dari pengakuan. Nah pengakuan bisa jadi diawali dari screening community, tapi yang kita harapkan adalah pengakuan dari negara, karena negara yang memiliki sistem. Ya, kita punya goal, tapi itu butuh sistem. Sistem itu adalah map untuk mencapai goal kita, atau untuk mencapai itu. Nah, map yang dibangun oleh asosiasi dan juga lembaga-lembaga lainnya, itu asosiasi yang mengacu bagaimana pengakuan profesionalitas kita tuh hadir. Tapi yang kita lupa adalah bagaimana kita menambah value-nya, kita nyambung juga ke Pak Wirawan. Bagaimana kita menambah value-nya, Pak? Nah, kalau tadi profesionalitas berujung atau mengindikasikan praktik ekonomi, berarti bagaimana kita menambah value ekonomi kita? Ya kan? Kan value itu banyak, ada value sosial ataupun apa. Contoh misalnya, profesionalitas, kita tadi saya lebih percaya tentang attitude ya Pak. Yang kedua, asosiasi sebagai penelitian yang di level lebih tingginya adalah negara. Nah, kemudian juga kita ngomongin bagaimana pengakuan itu hadir, ya kan? Ini kita juga berangkat bagaimana dua jalan untuk orang menjadi tahu tentang kita ini siapa. Yang paling gampang adalah karena fotografi itu paling sering dibangun dari pertanyaan knowing how. Jadi kalau kita tuh dibangun dari pertanyaan mencari tahunya bagaimana, bukan apa. Sehingga kita lebih pada arah praktikal segalanya, sifatnya praktis. Semua bekerja, diukur, tanpa bicara tentang investasi. Nah, investasi terbesar ada knowing how-nya. Knowing what. Mencari tahu tentang apa. Apa itu fotografi, apa elemen pendukung fotografi lainnya. Kan kita cenderung bicara tentang fotografi, knowing how. Bagaimana bikin foto itu. Tapi tidak pernah bertanya apa itu fotografi. Ya kan? Padahal itu menjadi fondasi filosofi untuk bergerak kemanapun kita. Mungkin itu yang menurut saya juga terlihat ya Pak. Makanya kenapa value kita nggak bertambah, karena kita tidak menambah knowing what-nya. Yang kita kejar ada technical terus. Yang akhirnya berujung pada technical device-nya. Alat lagi, gitu segala macam. Tanpa menambah value tadi. Knowing what, how to set branding kita. How to sell our project, misalnya, dan lain-lain. Sehingga pada ujungnya, kita bicara tentang value tadi. Sosial, ekonomi. Ya kan? Atau juga kita bicara praktik estetis, praktik sosial atau ekonomi. Kan itu kan tiga-tiganya. Praktik sosialnya tercapai pengakuan oleh masyarakat, betul. Praktik ekonominya kita mendapat kesejahteraan, lain. Praktik estetiknya kita mendapat pencapaian keindahan. Karena yang kita bangun di fotografi bukan cuma keindahan, tapi juga nawarin keindahan, kebenaran, dan kearifan. Gitu Pak. Jadi kalau masalah pricing, bagaimana kita mengukur, banyak elemennya. Satu, misalnya kita mengukur dari CODD, cost of developing business nih, bukan cash on delivery ya. Oke. Kayak kita, ya kan? Cost of developing. Bapak bayangin, Bapak sudah berinvestasi, kita semua, bukan Bapak aja, bukan Pak Amin atau juga Pak Wirawan, kita semua sudah berinvestasi luar biasa di sini. Investasi sosial dan ekonomi. Bagaimana kita ninggalin keluarga kita yang hari ini 2 hari untuk berinvestasi sosial? Impact-nya apa? Iya nggak? Dingin-dingin dan segala macam harus ada impact. Iya nggak? Jahe dingin Iya kan? Ada jahe. Ya kan? Nah, jadi yang kedua, ekonomi udah pasti Pak. Berapa banyak uang yang kita keluarin buat beli peralatan fotografi?
buat ikut kursus, ikut uji kom di les kopi. So impactnya apa? Kan bicara impact berikutnya. Ini praktik sosial, praktik ekonomi harus berdampak ada pencapaian minimal self rewardnya kita. Ini bagaimana kita menghargai diri kita. Ini so indikatornya begitu banyak, Pak. Iya kan? Lah, panjang banget. Oke, itu ya jawabannya. Terima kasih Pak Andan atas jawabannya. Hitung-hitung saya bimbingan tesis. Di tengah itu, di tengah. Oke, semuanya dia. Ayo sana yuk. Apiungkan yuk. Mau kemana Bun? Bagus tuh. Hari ini Selamat ulang tahun buat teman-teman Kota Bekasi. Selamat ulang tahun buat teman-teman APFI Kota Bekasi yang kelima. Ada. Dah? Siap. Hah? Harapan Jaya. Udah langsung Bang Jul, Selamat lilinnya ulang dan tahun ya, make APFI wish buat Bekasi. APFI yang kelima. Cek. Bang Jul angkat lagi, Bang Jul pakai. Ulang lagi dari awal, nggak kedengeran. Ya, harapannya yang pertama tetap menerangi seperti lilin, tetap hangat seperti api unggun malam ini. Terus tetap dekat seperti hari ini, gitu. Semakin kompak selalu, semakin jaya ke depannya, makin banyak proker-proker yang lebih berguna buat anggotanya. Itu aja sih. Amin. Ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Hah? Oh, kuenya, potong celupnya. Ya, kalau udah lilinnya ditiup, sekarang api unggunnya ditiup. Ada di kotak.